Halo guys, Shalom. Ya, judul renungan hari ini butiran debu. Kalau dengar kata itu jadi ingat lagu ya. Otomatis nyanyi gitu. Aku tanpamu butiran debu. Asik. Ya, guys, memang benar. Kita itu mesti sadar kalau kita cuma butiran debu. Kecil banget di hadapan Tuhan. Kita harus ingat, asal muasal kita diciptakan itu dari debu dan tanah, ya kan? Dari sesuatu yang gak berarti loh. Kita harus ingat hal ini supaya kita gak sombong guys. Manusia itu gak ada apa-apanya. Tapi Tuhan melihat kita itu berharga. Tuhan mau kita yang dari debu ini dibentuk jadi sesuatu yang berguna dan indah. Gini deh, kalian pernah kan lihat pajangan kayak pot-pot lucu yang gemesin gitu? Atau lebih tepatnya bejana. Nah, pot-pot lucu itu dibentuk dari bahan dasar tanah liat kan? Seperti itulah diri kita guys. Tuhan mau membentuk kita lebih spesifik lagi, mau bentuk karakter kita yang tadinya cuma debu, butiran debu itu, jadi bejana yang indah. Yang bisa dia nikmati, dia gunakan semau dia. Yes, ingat, semau dia, semaunya Tuhan, bukan semau kita loh. Kita baca yuk di Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi guys, Cici ceritain ya, awal-awal pembuatan yang pot-pot lucu itu tadi. Jadi gini, di awal pembuatannya itu, bahan dasarnya itu adalah tanah yang keras. Lalu dia diberi air. Habis itu guys, dia itu dibanting-banting ya. Berkali-kali sampai dia lunak. Nah, ketika hidup kita dibentuk sama Tuhan, rasanya memang sakit. Tuhan akan menempa abis-abisan, membuang bentuk-bentuk karakter kita yang jelek, yang gak sesuai dengan yang dia mau. Nah, bagian yang banyak orang skip adalah bagian ini nih guys. Ketika di tengah-tengah pembuatan bejana, jika si pembuatnya itu lihat ada celah atau ada bolongan atau ada bentuk yang gak sempurna, you know guys, bentuk itu yang udah hampir jadi nih, itu bakal dihancurin lagi, dibanting-banting lagi dan lagi, dibuatnya dari awal. Wow. Artinya, ketika kita selagi dibentuk, terus kita ini masih bandel, tetap balik-balik lagi ke karakter kita yang jelek, ya siap-siap deh guys, dibentuk lagi deh dari awal, dihancurin lagi, terus begitu sampai kamu sempurna. Jadi guys, di sini Cici mau ingetin, kalau pas kalian hadapin masalah, itu adalah proses Tuhan untuk membentuk kalian, mengikis karakter kalian yang jelek. Tanah liat itu gak secara otomatis berubah tiba-tiba jadi bejana yang indah, yang halus, yang menarik, tanpa melewati proses. Proses inilah yang seringkali
kita hindari karena kita nggak mau ngerasain sakit yang luar biasa. Sehingga kita jadinya memberontak, kecewa, bahkan marah sama Tuhan. Namun, semakin kita memberontak, proses itu akan terasa lama dan panjang dan justru malah nyakitin, guys. Contohnya, jika kalian punya watak pemarah, kalian pasti akan dikasih situasi di mana kalian harus bisa menguasai diri dong. Terus nih, kalau kalian orangnya baperan, gampang banget sedih, mengasihani diri sendiri. Nah, kalian akan dihadapkan sama situasi yang mengharuskan kalian untuk bersemangat dan sukacita. Bisa nggak? Kalau enggak ya akan di situ-situ terus. Ingat kan bangsa Israel yang harus mengalami proses pembentukan Tuhan di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Karena mereka suka memberontak, bersungut-sungut, mengeluh, dan hidup dalam ketidaktaatan alias bebal, tegar tengkuk. Nah, makanya itu bangsa Israel harus selama itu dia diproses. Kalian gak mau kan diproses lama-lama? Nah, ada yang tanya gini nih, Ci, bisa kan tukang periuk itu buat bejananya cepat aja atau instan? Bisa sih, sistem kebut semalam kayak gitu, bisa aja. Tapi hasilnya nggak bisa jamin dong kualitasnya. Ya mungkin aja bejana yang sistem kebut semalam itu nggak bisa bertahan lama. Dia gampang retak dan mudah pecah. Nggak mau kan kalian jadi bejana yang gampang pecah dan nggak kepake lagi? Pasti kalian mau jadi bejana yang indah, jadi anak-anak Tuhan yang berkualitas unggul. Terus Tuhan senyum-senyum sendiri, seneng lihat kalian. Karena hasil kerja kerasnya membentuk kalian itu berhasil. Dan kalian kepake buat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mulia. Cici sih mau banget jadi kesukaannya Tuhan. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar ya. Karena itu jangan mengeraskan hati. Hati yang keras sama seperti tanah yang keras yang perlu dilebur dan digemburkan sampai tanah itu benar-benar siap untuk dibentuk menjadi bejana sesuai dengan rencana si tukang periuk, alias si pembuat bejana itu. Ingat kan ayat yang kita baca tadi? Kalau dilihat bejana yang sedang dibuatnya itu ada yang rusak, ada yang cacat, maka dia akan mengerjakannya kembali menjadi bejana yang menurut pandangannya itu indah, ya kan? Kalau kalian udah jadi bejana yang indah dan dipakai jadi alatnya yang berguna, please jangan sombong ya guys. Kalian harus ingat kalau asal kalian itu dari debu. Dan bukan dari usaha kita, tapi karena pekerjaan si penjunan, alias Tuhan yang membentuk karaktermu. Kita harus bisa belajar agar kita gak meminta Tuhan melakukan sesuatu yang menurut kita baik untuk diri kita, tapi memohonlah kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baik menurut pemandangannya Dia. Oke, sekarang kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa untuk hari ini, untuk pelajaran hari ini, di mana kami belajar Tuhan untuk rela untuk Engkau bentuk sesuai dengan yang Engkau mau. Bukan yang kami mau, tapi menurut yang Engkau mau. Karena Engkau yang tahu bagaimana bentuk kami ini indah di hadapan-Mu. Bagaimana kami ini bisa dipakai secara luar biasa untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang mulia. Kami mau Tuhan merendahkan diri kami, hati kami, semuanya kami leburkan. Kami tidak mau memiliki hati yang keras lagi ya Tuhan.
kami ingin mengalami proses demi proses ini dengan cepat. Kami tidak mau berlama-lama dalam proses yang menyakitkan ini. Oleh sebab itu, kami mau merendahkan hati kami untuk rela Engkau bentuk sedemikian rupa, sebebas-bebasnya sesuai dengan yang Engkau mau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengertian, untuk pemahaman firman-Mu pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.